teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Adel dari bidang media informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bareng-bareng cara membuat desain infografis. Nah, di Lingkar Desain Eksternal part kelima kemarin, kita sudah membahas apa itu infografis, kemudian macam-macam infografis, cara membuat infografis, dan lain-lainnya. Nah, di Lingkar Desain part ke-6 ini akan ada pembahasan mengenai langkah-langkah dalam membuat infografis dan aturan-aturan dalam mendesain infografis. Yuk langsung aja kita ke pembahasan Lingkar Desain part ke-6. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke tahapan membuat infografis. Langkah yang pertama yaitu adalah menentukan topik. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang cara pembuat infografis, sebaiknya persiapkan dulu topik apa yang ingin kita sampaikan. Untuk menemukan topik yang pas, kita bisa mengacu pada beberapa pertanyaan mendasar, seperti apa yang sering dibutuhkan oleh pembaca, kemudian masalah apa yang mereka hadapi, dan solusi apa yang bisa kita bagikan kepada mereka. Di tahap ini, kita juga bisa menggunakan question pyramid atau piramida pertanyaan untuk dijadikan sebagai kerangka acuan dalam membuat infografis. Kurang lebih seperti ini, bentuknya bisa dilihat pada layar. Pada bagian yang paling atas, piramida yaitu burning problem merupakan pertanyaan utama yang nantinya akan kita jelaskan melalui infografis. Kemudian diikuti dengan supporting questions alias pertanyaan-pertanyaan pendukung untuk menyampaikan informasi yang lebih mendalam. Terakhir, kita juga bisa menambahkan probing questions untuk memberikan insight tambahan dari keseluruhan topik yang kita bahas. Oke, untuk contohnya, kita ambil contoh dari salah satu infografis yang membahas seputar 12 cara mengamankan WordPress. Yang bisa dilihat pada layar, seperti yang kita lihat, topik utama yang menjadi pembahasan infografis di sini adalah bagaimana cara untuk mengamankan WordPress dari berbagai serangan. Kemudian diikuti dengan pertanyaan pendukung seperti mengapa WordPress rentan mendapat serangan, dan terakhir ditutup dengan penjelasan lengkap mengenai solusi dalam mengamankan WordPress. Langkah kedua yaitu menentukan target audience. Seperti membuat konten berupa blog atau video, kita perlu tahu audiens seperti apa yang kita targetkan untuk infografis. Kita bisa menggunakan beberapa elemen untuk menentukan audiens secara spesifik, misalnya berdasarkan gender, usia, profesi, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Kemudian elemen tersebut bisa kita jadikan acuan untuk membuat konsep infografis. Misalnya, kita menargetkan audiens untuk anak muda, maka kita bisa merancang desain yang sekiranya terlihat ringan, namun tetap menarik. Seperti penggunaan kombinasi beberapa warna yang cerah dan atraktif, lalu pemakaian jenis font yang minimalis dan mudah dibaca, hingga penambahan komponen lain seperti gambar dan grafik yang eye-catching dan tidak monoton. Dengan begitu, infografi kita bisa sukses menarik audiens yang ditargetkan. Terlebih saat ini juga, sudah banyak aneka tools desain grafis online yang bisa digunakan seperti Canva, Snappa, atau Piktochart. Bahkan kita tak memerlukan skill khusus untuk menciptakan desain mumpuni melalui tools tersebut. Langkah yang ketiga yaitu adalah mengumpulkan data atau referensi dari audiens yang sudah kita targetkan tadi. Sekarang waktunya kita menyusun konten yang akan dibagikan melalui infografis. Di tahap ini kita bebas untuk menggunakan data dari berbagai referensi seperti internet, buku, atau data asli yang kita dapatkan sendiri. Yang terpenting, jika kita menggunakan sumber dari luar, pastikan kita menyertai nama sumber-sumber secara eksplisit. Selain itu, pastikan pula bahwa informasi yang kita dapatkan benar-benar memberikan banyak manfaat untuk audiens. Jangan sampai infografis kita berujung membosankan atau tidak berguna. Siasat yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan riset sedalam mungkin. Disarankan, bila menambahkan data dukungan seperti hasil survei dan statistik, setidaknya hal ini bisa membuat infografis kita terlihat lebih berbobot di mata pembaca. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu adalah visualisasikan data ke infografis. Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan pertanyaan yang ingin dipecahkan, sekarang waktunya kita menyajikan data dan informasi yang tepat secara visual. Bisa dibilang di antara langkah-langkah yang ada di dalam cara membuat infografis, langkah ini merupakan salah satu yang terpenting. Di tahap ini, lebih baik untuk menggunakan metode ICCORE atau Inform, Compare, Change, Organize, Relationships, dan Explore, supaya kita bisa memilih jenis diagram yang tepat untuk memvisualisasikan data. Berikut adalah keterangan lengkap dari masing-masing metode. Yang pertama ada Inform.
Buat kalian yang ingin menyampaikan pesan penting dengan data yang lebih to the point, kita bisa menunjukkannya dengan teks yang bold, besar, dengan warna yang mencolok seperti pada gambar ini. Atau dengan menonjolkan bagian angka yang menjadi highlight dengan tambahan diagram lingkaran atau piktogram. Yang kedua, ada compare. Jika kalian ingin memberikan informasi yang berbeda atau membandingkan antara satu konteks dengan konteks lain, kalian bisa menggunakan jenis diagram batang, kolom, atau bubble seperti pada layar. Gunakan pula jenis diagram lingkaran, diagram donat, piktogram, atau tree map untuk membandingkan konteks-konteks secara keseluruhan, atau menggunakan diagram stake area untuk membandingkan tren dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada change. Kategori ini biasanya digunakan jika konten kita berisikan adanya perubahan data, kronologi cerita pada berbagai industri, produk, atau konsep dari waktu ke waktu. Supaya pembaca bisa mudah menangkap konteks dari infografis, gunakan diagram seperti berikut ini. Atau bisa juga dengan menggunakan desain infografis dengan template timeline seperti ini. Oke, selanjutnya ada organize. Ada kategori organize yang biasanya dipakai untuk menunjukkan sebuah informasi secara berurutan seperti ranking, pola, grup, atau siklus yang berurutan. Sebagai pendukung konten, kita bisa menggunakan diagram berupa flowchart, mind map, atau tabel. Nah, berikut ini adalah contoh template infografis yang berkonsep mind map. Selanjutnya yaitu ada relationship. Jika kita ingin menunjukkan hubungan yang lebih kompleks pada suatu konteks, kita bisa menggunakan diagram berupa scatter plot atau multi-series plot. Yang terakhir ada explore. Berbeda dengan lainnya, kategori explore digunakan jika kita ingin pembaca menjelajahi infografis dan menemukan wawasan yang lebih mendalam. Gaya visualisasi di sini akan sangat bergantung pada spesifikasi data, sehingga kita bisa merancang diagram yang interaktif dan kompleks. Kita bisa menambahkan berbagai fitur tambahan seperti filtering, sorting, atau visual lain yang membuat infografis menarik. Di layar adalah contoh infografis dengan metode explore yang dimana pembaca bisa menggeser panah indikator grafik dan memperoleh perhitungan home run secara otomatis. Oke, langkah kelima yaitu adalah merancang grid layout. Langkah berikutnya untuk menentukan desain infografis adalah merancang grid layout untuk menyeimbangkan tata letak dalam setiap elemen seperti teks, gambar, dan diagram. Perlu diingat bahwa kita terbiasa membaca dari posisi kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, sehingga pastikan desain infografis kita bisa mengarahkan pandangan pembaca dari elemen ke elemen. Oke, berikut ini adalah contoh infografis dengan menggunakan layout single kolom untuk konten linear dari atas ke bawah. Oke, yang ini adalah contoh infografis dengan layout 2 kolom yang pas untuk konten perbandingan. Dan ada juga contoh infografis dengan layout kolom multi-section untuk konten yang dituang secara acak. Nah, ini ada langkah yang keenam, yaitu adalah menggunakan template infografis ready to use. Menciptakan desain infografis dari nol akan lebih menghabiskan banyak waktu dan energi. Untungnya saat ini kita bisa membuat infografis online dengan memakai berbagai platform gratis seperti contohnya Canva, Pengage, Visme.co, Piktochart, dan lain-lain. Dan tentunya di lingkar desain eksternal part selanjutnya akan ada tutorial pembuatan infografis menggunakan software Photoshop. Secara umum, platform desain yang ada saat ini sudah menyediakan jajaran template infografis siap pakai. Kita bisa memilih aneka model dan warna template untuk disesuaikan dengan topik infografis. Nantinya kita tinggal mengubah warna tulisan, menambahkan teks dan gambar tanpa harus merancang grid layout karena sudah tersedia langsung dari template yang kita pilih. Ketika sudah selesai, kita tinggal mengunduh infografis yang sudah dibuat. Hanya saja, template infografis memungkinkan orang lain juga menggunakan model template yang sama dengan yang kalian pilih. Template infografis biasanya juga kurang fleksibel, terutama jika ingin mengubah layout, warna latar, atau elemen-elemen bawaan lainnya. Langkah yang ketujuh yaitu tambahkan style pada desain infografis. Nah, sekarang kita tiba di sesi yang paling menyenangkan, yaitu menambahkan style untuk menghasilkan desain infografis yang lebih eye-catching.
Nah, selanjutnya ini kita akan membahas aturan-aturan dalam mendesain infografis. Yang pertama yaitu adalah membuat kerangka. Aturan pertama dalam aturan dasar mendesain infografis yaitu buat kerangka terlebih dahulu. Salah satu kesalahan yang dilakukan dalam mendesain infografis adalah tidak membuat kerangka atau draft terlebih dahulu. Draft membuat pekerjaan kita lebih mudah dan terarah. Hal ini juga menghindari buntu ide di tengah jalan. Karena hal terburuk saat buntu desain adalah harus menata ulang konsep dari awal. Cukup meluangkan waktu kurang lebih 1 jam untuk membuat draft. Maka perjalanan pekerjaan kita selanjutnya akan lebih mudah dan cepat. Yang kedua yaitu pilih warna palet yang tepat. Langkah selanjutnya yang tak kalah penting yaitu menentukan perpaduan warna pada desain infografis. Warna tidak hanya berguna untuk membuat tampilan desain lebih menarik, tapi juga memudahkan pembaca untuk menangkap pesan yang kita sampaikan. Berikut adalah contoh penggunaan warna pada batang diagram yang menonjolkan informasi yang paling penting. Penggunaan warna desain infografik tak harus selalu netral. Kita bisa mengkombinasikannya dengan beberapa slide, beberapa warna berbeda untuk membedakan setiap elemen. Namun, sebaiknya gunakan maksimal 3-4 warna saja dengan pilihan warna yang masih senada. Oke, yang ketiga yaitu adalah pemilihan font. Sebelum menentukan jenis font, rangkai dulu teks yang merangkum topik infografik, yaitu buat teks sesingkat mungkin tanpa mengurangi poin utama yang ingin disampaikan. Setelahnya, pilih jenis font yang mudah terbaca, kemudian tebalkan teks yang sekiranya menjadi highlight konten. Lalu pilih warna yang intens untuk membedakan antara judul highlight dengan teks deskripsi. Yang keempat, tampilkan data. Ketika ingin mempresentasikan data, kita perlu menampilkan data dalam slide. Data tidak cukup hanya disampaikan atau diceritakan saja karena audiens akan sulit mengambil kesimpulan. Beda halnya jika kita menceritakan sambil menampilkan. Itu lebih memudahkan. Misalnya, kita ingin menunjukkan perbandingan jumlah ekspor tanaman obat di beberapa negara. Kita perlu membuat grafik batang untuk mengetahui di negara mana ekspor tertinggi dan terendah. Dengan begitu, akan mudah menganalisa faktor penyebab tinggi dan rendahnya ekspor. Yang kelima, yaitu visualkan data. Kita perlu mempertimbangkan untuk menampilkan data yang terlihat fresh dan kekinian. Misalnya, kita ingin menampilkan grafik lingkaran. Bisa memberi frame berupa roda seperti gambar di bawah, bukan hanya lingkaran flat pada umumnya. Yang keenam, yaitu runtut dari awal hingga akhir. Ketika bercerita, kita harus menampilkan 5W1H untuk memperjelas kronologis kejadian suatu cerita. Sama halnya dengan infografis, kita perlu menampilkan what, why, dan how untuk memperkuat pesan. What bisa berupa definisi tentang topik tertentu, why bisa berupa pentingnya tema dan diperkuat dengan data yang terpercaya. Baru kemudian kita menampilkan how to yang berupa tips, langkah-langkah, dan inti pembahasan. Yang ketujuh yaitu lakukan penyesuaian. Di tahap ini, perhatian kalian sangat dibutuhkan secara penuh. Kita harus mampu menghasilkan komposisi elemen yang sesuai dan konsisten. Misalnya, menambahkan shape untuk menonjolkan header atau daftar setiap elemen. Atau menambahkan simbol dan icon pada setiap poin yang untuk memperkuat keseluruhan elemen desain. Kemudian, gunakan warna, style, dan ukuran secara konsisten. Lalu gabungkan dengan tambahan shape, background di belakang seperti ini. Yang kedelapan yaitu gunakan negative space pada desain infografis. Jadi negative space ini adalah ruang kosong yang sengaja disisakan pada sekitar elemen desain. Tujuannya untuk membuat setiap elemennya terlihat seimbang dan presisi. Namun, pengertian dari negative space tak harus memakai background berwarna putih, tapi bisa juga dengan warna apapun. Seperti ini contoh negative space yang membantu membedakan antara kelompok setiap elemen. Kemudian menambahkan negative space bagian di sekitar margin supaya tampilan desain menjadi tidak terlihat sempit. Yang kesembilan yaitu buat desain out of the box. Kita tentu sering menemui infografis yang diposting di media sosial, website, ataupun di tempat publik. Sebagian besar infografisnya berbentuk vertikal memanjang ke bawah dan sudah sering kita temui.
Kalian bisa mencoba membuat infografis panjang, namun arah bacanya dari kiri ke kanan secara zigzag ke bawah. Oke, setelah memperhatikan seluruh aturan yang ada dalam membuat infografis, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu adalah mereview keseluruhan desain. Terakhir, cara membuat infografis tidak akan lengkap jika kita tidak melakukan review dan memperhatikan setiap elemen yang kita uraikan dalam infografis. Dan jangan takut untuk meminta feedback kepada orang lain, sehingga kita bisa memperoleh insight baru yang mendukung desain kita menjadi lebih sempurna. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan jangan sampai kelewatan di part selanjutnya.